Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Project Method Botani 2023 dengan materi tanaman sorghum spesies sorghum bicolor family Poaceae. Dengan saya sendiri di sini Siti Nur Ramadhani dengan NPM S1J022005, dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana, MP, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2023. Baiklah, langsung saja. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan morfologi akar. Bagian-bagian pada akar sorghum, pertama ada leher akar, yang kedua ada rambut akar, yang ketiga ada ujung akar, dan keempat ada tudung akar. Sifat-sifat akar sorghum. Pertama, akar sorghum biasanya tumbuh ke arah pusat bumi atau geotrof. Yang kedua, akar sorghum tidak berbuku-buku dan tidak beruas. Yang ketiga, akar sorghum memiliki warna hitam atau coklat kehitam-hitaman. Selanjutnya adalah tugas akar sorghum. Sama aja seperti akar-akar pada biasanya. Pertama, untuk menyerap air dan garam-garam mineral atau zat-zat hara di dalam tanah. Kedua, sebagai alat transportasi air dan nutrisi di dalam tanah sehingga dapat menyerap air dan unsur hara. Keempat, sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya adalah sistem perakaran. Tanaman sorghum memiliki sistem perakaran serabut. Tanaman sorghum tidak memiliki tugas khusus akar. Selanjutnya yaitu morfologi batang. Batang sorghum terdiri atas bagian-bagian yaitu ada tangkai malai, beberapa ruas yang dibatasi oleh buku dan memiliki pelapa daun dan pangkal batang. Bersifat fototrof, tumbuh ke atas, tidak ada percabangan dan berwarna hijau. Fungsi batang sorghum sama seperti batang pada umumnya, yaitu sebagai penopang tubuh dan mendukung bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan sorghum jelas berbatang, berbentuk bulat panjang seperti silinder. Jika disentuh permukaan licin, tidak ada percabangan dan tumbuh ke atas menuju sinar matahari, termasuk tumbuhan anual atau bersifat berumur pendek. Selanjutnya adalah morfologi daun. Bagian-bagian terdapat pada daun sorghum yaitu helaian daun atau lamina dan upi daun atau pangkal daun. Susunan daun tanaman sorghum yaitu daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari helaian daun atau upi daun, maka sering disebut daun berupi. Upi daun melekat atau memeluk batang. Helaian daun sorghum berbentuk pita dan bangun daunnya lurus. Ujung daun runcing, daun pertulangan daunnya sejajar atau bertulang lurus. Tepi daun sorghum rata. Warna daun pada sorghum yaitu warnanya hijau tua. Tanaman sorghum memiliki permukaan yang berbulu kasar. Jika diraba, terasa kasar. Ini adalah morfologi bunga. Fungsi bunga ada dua. Satu fungsi utama sebagai polinasi dan organ fertilisasi. Yang kedua adalah fungsi tambahan untuk propagasi keturunan penyerbukan. Bunga sorghum adalah bunga tidak lengkap karena tidak memiliki komponen penyusun bunga secara lengkap karena tidak memiliki mahkota. Sorghum termaksud bunga sempurna karena sorghum memiliki benang sari putih. Sorghum juga termaksud bunga majemuk karena tipe malainya yang bercabang. Bunga sorghum termaksud ke dalam susunan majemuk malai dan termaksud ke dalam tumbuhan yang berumah satu. Dan bentuk receptalum pada bunga sorghum adalah berbentuk cawan dan bunga sorghum tidak memiliki mahkota. Bunga sorghum adalah tipe penyerbukan sendiri dan dibantu oleh perantara angin. Dan bunga sorghum termasuk tumbuhan yang melakukan pembuahan secara ganda. Oke, selanjutnya adalah morfologi buah. Bagian-bagian pada buah sorghum, yang pertama ada sekam, yang kedua ada endosperma, yang ketiga ada perikarp, yang keempat ada testa, yang kelima ada phloem, yang keenam ada stolum, dan yang ketujuh ada radikal. Buah sorghum termasuk buah sejati tunggal karena hanya memiliki satu ruang biji di dalamnya. Buah sorghum termasuk buah tunggal, jadi tidak ada bunga yang ikut tumbuh bersama. Tanaman sorghum adalah buah sejati tunggal kering.
Tanaman sorghum termasuk buah padi karena kulit buah berdekatan dengan kulit biji, sehingga seringkali orang sulit membedakan antara buah dan biji. Selanjutnya adalah morfologi pada biji. Bagian-bagian pada biji sorghum yang pertama ada sekam, kedua ada endosperma, yang ketiga ada perikarp, yang keempat ada testa, yang kelima ada plumel, yang keenam ada stolum, dan yang ketujuh ada radikal. Biji tanaman sorghum termasuk biji tertutup karena bijinya dilindungi oleh lapisan biji yang keras. Selanjutnya, bagian kulit luar pada biji sorghum. Yang pertama ada endokarp, yang ketiga ada mesokarp, yang ketiga ada epidermis, yang keempat ada endosperma, yang kelima ada embrio. Selanjutnya adalah tipe kecambahan tanaman pada tanaman sorghum adalah epigel karena hipokotil memanjang dan kemudian membawa kotiledon ke permukaan tanah. Kemudian kotilen terbuka dan daun sejati mulai tumbuh dari titik-titik tumbuh di atas hipokotil. Dan daun-daun baru dan batangnya tumbuh di atas permukaan tanah. Makanya tipe kecambahan tanaman sorghum disebut sebagai epigel. Terakhir adalah organa metamorfa. Apa itu organa metamorfa? Organa metamorfa adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk atau fungsi secara alami selama siklus hidupnya. Perubahan pada organ utama pada tumbuhan seperti daun, batang, bunga, dan buah. Sedangkan pada tanaman sorghum tidak terdapat organa metamorfa. Karena apa? Karena tidak ada perubahan fungsi dan bentuk pada tanaman sorghum. Itulah tadi penjelasan tentang morfologi pada tumbuhan sorghum. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.